Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat lagi. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yaitu tentang kisah apa bahwa di perang Khaybar di Khaybar, Yaumah Khaybar, ya. Perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji di malamnya beliau bersabda untuk memberikan ar-royah di pagi harinya besoknya kepada seseorang. Ya Pak ya, itu cerita kemarin, kisah kemarin. Lalu para sahabat pun juga penasaran siapalah seseorang yang akan dipilih oleh Rasul tersebut. Lalu yang dipilih siapa? Jamaah sekalian, Sayyidina Ali. Ya, radhiyallahu anhu. Kemudian berarti dari riwayat itu ya kita temui juga, dan ini diakui oleh para ulama bahwa memang Sayyidina Ali itu memang punya keistimewaan, ya, punya keistimewaan dan kelebihan dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, mungkin ini di antara dalil atau hujah gitu ya oleh kaum Syiah gitu loh. Itu Sayyidina memang diakui gitu kan, Sayyidina Ali itu punya kelebihan, punya keistimewaan ya. Kemudian apalagi keturunan juga ada gitu kan, tapi ya tetap saja di masalah khilafah ya, kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata siapa yang itu yang dipilih Abu Bakar. Nah, ini mungkin menjadi kalau kita lihat dalam sejarah itu memang begitu, dia menjadi awal pokok lah gitu ya pertikaian tersebut ya. Jelas ya ada unsur-unsur yang menguatkan lagi dari luar gitu, mungkin gitu terus gitu itu dia ya. Intinya begitu jamaah sekalian. Kemudian di akhir hadis tersebut ya kita temui setelah Rasulullah menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Ali ada kesan Ibu? Ada terkesan tergesa-gesa gitu loh. Tergesa-gesa. Kata Nabi, jangan, kata Nabi, pelan-pelan dulu ya. Bahwa untuk beliau untuk berdakwah kemudian mengajak orang Ibu
masuk Islam, kalau tidak nanti bagaimana gitu kan. Ya tergesa-gesa sekali ya kesannya beliau. Terus dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tergesa-gesa. Kemudian dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Ya, sampaikan kepada mereka gitu kan pelan-pelan apa yang diperintahkan oleh Allah atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian jika kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan hidayah untuk seseorang, maksudnya apa? Seseorang bisa dapat hidayah lewat kamu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang saja dapat hidayah lewat kamu itu lebih baik ya bagimu ya daripada apa? Daripada ya harta yang paling berharga, humrun ni'am ya, atau minad dunya wa ma fiha ya, apa istilahnya, daripada dunia seisinya. Itu keistimewaan orang yang suka berdakwah, keistimewaan orang-orang hamba-hamba Allah yang suka menyampaikan kebaikan dan kebaikan, keistimewaan bagi orang yang yang siap untuk menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Mulia sekali ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis hari ini bismillahirrahmanirrahim, an Anas radhiyallahu anhu anna fata min Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi ya. Qala i'ti fulanan qad kanat tajahhaza famarida fa'atahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salam wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulanah a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a fa wallahi la tahbisina minhu syai'a fayubaraku ya fayubarak lana fihi rawahu Muslim. Hadis ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, jamaah sekalian, ada seorang pemuda dari kabilah yang dikenal dengan kabilah Aslam ya. Dia datang kepada Rasulullah, qala, kemudian dia berkata, qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa. Wahai Rasul, ya sesungguhnya aku ingin untuk al-ghazw ya. Ghaza yaghzu itu artinya berperang, Pak. Jadi memang ghaza itu memang ya tepat sekali gitu kan, orangnya kuat-kuat ya. Jadi ya Rasulullah, wahai Rasul, kata seorang pemuda itu, inni uridul ghazwa, aku ingin berperang katanya, walaysa ma'i ma atajahhazu bihi, dan aku tetapi aku tidak punya gitu kan sesuatu yang bisa untuk dipersiapkan untuk perang tersebut. Jadi dia sudah punya niat ya, siap untuk berperang, al-ghazw, tetapi tidak punya tidak punya persiapan. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang yang hanya punya Pak, Ibu? Punya semangat, punya niat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak memiliki persiapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala i'ti fulanan ya. Wahai sahabatku, kata Nabi, pergilah kamu ke si fulan gitu ya, pada si fulan ya. Qad kana ya. Karena si fulan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah siap-siap untuk berperang seperti kamu, dan dia punya punya persiapan gitu loh Pak ya. Tetapi famarida, sudah siap untuk berperang, sudah punya persiapannya ya, tetapi famarida, tetapi dia sakit. Nah, ini kasus yang baik ya. Yang satu siap perang tapi tidak punya persiapan, tidak sakit, berarti siap betul tapi nggak punya persiapan. Yang kedua ini si fulan ini, kata Nabi
Dia sudah punya persiapan, punya niat dan punya persiapan, ya tajahhazu bihi gitu kan, sudah siap gitu loh ya. Tetapi ketika mau pergi famaridha, lalu sakit. Nah, kata Nabi karena dia ingin seseorang yang tidak punya tadi, udahlah dia melaksanakan apa yang diarahkan oleh Nabi untuk pergi ke si fulan. Fa'atahu, lalu dia datang kepada si fulan. Faqala, lalu dia berkata, qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Rasulullah nitip salam kepada kamu, wahai sahabatku, kata beliau ini, yuqri'uka salam wa yaqulu, lalu dia berkata, si fulan yang tidak punya persiapan tadi kepada yang jatuh sakit tetapi sudah punya sudah siap. Wa yaqul, lalu dia berkata, a'tinil ladzi tajahhazta bihi, wahai saudaraku, berilah aku persiapan perang yang sudah kamu siapkan kemarin, seperti yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tahu kamu jatuh sakit, berikan kepadaku persiapan itu, Lalu apa yang terjadi, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fulan yang sudah punya persiapan tetapi tidak bisa pergi karena sakit tadi mengiyakan. Lalu dia berkata kepada siapa? Ya fulanah. Ya fulanah itu kepada istrinya, Pak. Ya, gitu loh. Kepada istrinya, ya fulanah a'tihil ladzi, wahai istriku, berilah saudara kita ini, sahabat kita ini peralatan atau persiapan yang sudah aku siapkan, yang aku tidak bisa untuk pergi, itu kan. Wala tahbisi minhu syai'a, jangan kamu tahan apa yang sudah aku siapkan tadi, gitu kan. Apa istilahnya? Tahbas itu habas. Habas ini kata habasa yahbisu itu populer dalam itu, jamaah sekalian, dalam bahasan wakaf. Jadi harta itu kita tahbas, gitu kan, kita tahan, kita tahan, istilahnya, kita tahan bendanya, tetapi kita sebarkan manfaatnya, itu diantara tahbas, ihbis, Nah, kalau di sini si fulan tadi dia berkata kepada istrinya, berikan persiapan yang telah aku siapkan kepada saudara kita ini, jangan kamu tahan sedikit pun dari dia, gitu kan. Fawallahi, dan tolong, demi Allah, kata beliau, la tahbisi minhu syai'a, jangan kamu tahan apa yang sudah aku persiapkan tersebut, fayubaraka, maka insyaallah, gitu kan, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab, dalam naskah kitab Riyadhus Shalihin yang lain ada redaksi fa'in laka fayubarak laki, dalam naskah yang lain ditemukan fayubarak lana. Artinya insyaallah kita akan diberkahi dengan benda atau persiapan ini, atau kamu akan diberkahi, kamu wahai istriku akan diberkahi terhadap benda yang kita berikan kepada dia. Rawahu Muslim. Dari sini, dari hadis ini, jamaah sekalian, kita dapatkan pelajaran bahwa jika seseorang, yang pertama, jika seseorang sudah punya niat baik secara umum, kalau dalam hadis ini punya niat untuk berjihad. Nah, jadi ini hadis tentang apa nih, jamaah sekalian? Tentang berjihad. Sekali lagi saya sampaikan, jihad itu disyariatkan dalam Islam. Pemahaman ini harus kita harus kita perbaiki. Mungkin selama ini sebagian kita punya pemahaman, punya kesan kalau membahas tentang jihad itu tidak baik, gitu Pak ya. Jihad itu tidak baik misalnya kan, atau jihad itu radikal, gitu Pak ya. Terus apa lagi? Jihad itu
ya tidak sesuai, tidak relevan dengan keadaan sekarang, nah, itu harus diperbaiki, harus diluruskan. Enggak boleh. Ya, jihad itu dalam Islam apa Bapak Ibu? Syariat. Nah, gitu. Tolong ya, ini apa sebuah kebenaran yang memang penting untuk saya sampaikan. Enggak boleh kita mengatakan ya, jihad itu tidak baik ya. Nah, cuman selama ini mungkin ya kita bertemu dengan sebagian orang yang menggunakan jihad itu dengan cara yang tidak baik, gitu kan? Ya, sedikit-sedikit jihad, gitu kan? Nah, menurut dia jihad, tetapi menurut Islam tidak jihad. Nah, itu yang enggak baik. Kenapa itu? Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena tidak ada ilmu, gitu. Karena tidak tahu fikih jihad itu bagaimana. Ya. Dalam Islam, keputusan untuk jihad, keputusan untuk berperang itu ketat. Gitu loh Pak ya. Banyak itunya, syaratnya, tidak mudah gitu loh. Kenapa? Ya karena memang hati-hati gitu kan. Jangan sampai menurut kita jihad, menurut Islam tidak jihad. Kemudian yang gugur di medan perang nanti bagaimana? Menurut dia syahid ya, sedangkan menurut Islam tidak syahid, kan bahaya. Karena apa? Kenapa? Karena perkara tidak berilmu tadi. Nah, itu intinya jamaah sekalian. Dan fadilah-fadilah tentang jihad ini sangatlah banyak sekali. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, banyak ayat-ayat tentang jihad. Ya, jihad itu yang mulia sekali. Kalau benar ya kita lakukan. Kalau memang kita diusir dari negeri kita, kalau kita tertindas, ya itu memang disyariatkan. Ya, kalau memang begitu syaratnya, hal yang sangat diterima gitu kan oleh akal kita yang sehat. Ya, coba kalau kita kalau tidak ada syariat jihad dalam Islam, bagaimana di Palestina itu, Pak? Ya, kenapa orang Gaza itu maunya dan sekuat itu gitu loh, Pak, bisa bertahan? Ya, kalaulah bukan karena semangat jihad itu. Kalau enggak ada semangat jihad ya, dan itu disyariatkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, enggak akan setahan itu dia Bapak Ibu. Itu loh. Dan saya beranilah mengatakan atau sedikit menganalisa. Ya, sekalipun memang perlu untuk dicek lah ya dalam sejarah. Kemerdekaan Indonesia ini Bapak Ibu, ya, kalaulah bukan karena semangat jihad, mungkin belum akan berhasil gitu loh. Belanda itu mungkin masih bisa bertahan di negeri kita, tetapi alhamdulillah ya dengan semangat jihad para ulama terutama yang tahu tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam hadis, mati-matian ya Pak ya untuk melawan melawan penjajahan, melawan sebuah kezoliman. Tidak boleh. Nah, itu kan berarti mulia gitu kan, mulia sekali. Nah, gitu loh. Begitu juga yang terjadi di negara-negara yang lain. Seperti di Timur Tengah yang terkenal siapa itu Bapak Ibu? Ya, semangat jihad Omar Mukhtar, pernah mendengar? Masya Allah ya, Libya itu bagaimana gitu kan? Beliau menghancurkan para penjajah Italia dan lain-lain itu. Itu karena apa? Karena semangat jihad. Ya, kuat sekali orang kalau melangkah dengan keimanan, dengan landasan yang kokoh. Ya nggak ada takut lagi kalau sudah semangat jihad itu ya istilahnya kuat dalam hati seseorang. Ya. Jadi ada seseorang yang sudah siap untuk berjihad tetapi dia tidak punya ya. Kemudian ada sahabat yang lain dia siap untuk berjihad. Ya, peralatannya juga tetapi jatuh sakit. Nah, kemudian diarahkan oleh Nabi SAW. Ya, pergi ke sipulan yang sakit, kemudian lanjutkan perjuangan dia gitu loh Pak. Nah, di sini ya didapatkan bahwa yang pertama matajahazubi ma ahtaju ilaihi fi safari wa jihadi biquwwatika yatlu alaika wa yubdi'uka. Di sini disampaikan poin yang pertama ad-dalalatu 'alal khair was-sa'i fi tahsilihi wal i'anati 'alaihi. Yang pertama, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Bapak Ibu menunjukkan tadi, mengarahkan tadi, itu perlu kita tiru.
Berarti kalau kita tahu ya ada jalan-jalan kebaikan gitu kan, itu dianjurkan kita untuk apa Bapak Ibu? Menyampaikan. Boleh jadi apa? Ada sebagian orang yang butuh tentang apa? Tentang arahan itu. Nah, itu contohnya, ya kan? Ya. Beliau yang tidak punya persiapan tadi gitu kan, kalau tidak ditunjukkan oleh Nabi bisa nggak dia dapat kebaikan Pak? Ya nggak bisa gitu kan. Nah, sedangkan Rasulullah tahu, Rasulullah tunjukkan pergi ke si fulan. Nah, gitu dia. Coba ya, kamu coba pergi ke si fulan. Karena aku tahu kata Nabi, dia sudah siap-siap tetapi apa? Berhalangan. Nah, pergi ya. Itu apa? Pahala kebaikan bagi kita. Ya contohnya kalau apa dalam kehidupan kita ya, kalaupun bukan perkara jihad, ya perkara apa Bapak Ibu? Ya mungkin kita punya teman misalnya kan, ya ngobrol-ngobrol gitu kan, saya pengen itu loh, saya pengen belajar ini loh, misalnya kan, saya pengen loh apa mendengarkan tentang hadis-hadis Nabi misalnya begitu Pak. Nah, kita tahu gitu kan, oh di masjid itu ada gitu kan ustadz yang membahas tentang itu gitu kan. Nah, silakan Bapak pergi gitu. Kapan waktunya kasih tahu beliau gitu kan. Nah, itu dia contohnya Pak. Menunjukkan orang kepada jalan kebaikan itu hal yang sangat mulia. Terus yang jatuh sakit tadi bagaimana jemaah sekalian? Dia pun juga menerima ya kan apa yang disampaikan, apa istilahnya yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini dia menyuruh istrinya ya untuk memberikan persiapan kepada saudara yang tidak punya persiapan tadi. Dari kisah ini ya dipahami oleh para ulama ya. Ya. Man nawa sarfa syai'in fi jihati khair wa ta'adzara alaihi tahqiqahu istuhibba lahu ay yubdhilahu fi wajhin akhar yastati'ihi. Jadi di sini ya disampaikan oleh para ulama, barang siapa yang sudah berniat ya untuk melakukan sesuatu di tempat yang jelas, kemudian dia apa jamaah sekalian? Wa ta'adzara. Ta'adzara itu berhalangan untuk melaksanakannya. Nah, dalam Islam bagaimana? Disunnahkan bagi dia atau dianjurkan bagi dia untuk apa? Untuk menggantikan ya atau mencari ganti orang yang akan atau orang yang mampu untuk meneruskan niat baiknya itu Pak. Jangan jangan diputuskan di tengah jalan. Nah, ya. Contohnya ini tadi gitu kan, dia sudah siap-siap tetapi jatuh sakit. Nah, semestinya yang biasa kita pahami mungkin ya udahlah gitu kan. Aku enggak jadi perang ya karena memang sakit. Iya, kita enggak jadi perang, tapi yang disarankan oleh Nabi ternyata apa jemaah sekalian? Kamu yang enggak jadi perang, tapi persiapan yang sudah kamu siapkan tadi itu bagaimana? Jangan sampai di situ. Ya, jangan berhenti sampai di situ. Yang diarahkan oleh Nabi bagaimana? Lanjutkan, carikan orang yang bisa melanjutkan. Karena memang persiapan yang sudah kamu siapkan tadi untuk berjihad di jalan Allah itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau diberhentikan di tengah jalan seolah-olah apa jamaah sekalian? Ya, kebaikan itu tidak sempurna. Udahlah, karena kamu sudah niat lillahi taala. Sudah siap untuk berjuang lillahi taala karena mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Setelah itu sempurnakanlah. Nah, kalau kamu tidak mampu menyempurnakan, apa Pak? Lanjutkan dengan orang yang bisa menyempurnakan. Ya, persiapan tadi jamaah sekalian bisa kita pahami seperti harta lah. Harta itu jangan ditahan. Nah, contohnya dalam kehidupan kita bagaimana ini Pak? Misalnya kita itulah yang terjadi misalnya ya, ada seseorang yang berniat untuk membangun misalnya kan, membangun apalah gitu Pak ya, panti asuhan atau madrasah, kemudian sudah siap ini gitu kan. Nah, kemudian apa?
tertahan oleh sesuatu lah. Nah, caranya kalau menurut hadis ini ya, harta yang sudah kita niatkan itu jangan ditahan, la tahbas. Ya, jangan ditahan, lanjutkan gitu loh kan. Karena memang itu sudah diniatkan apa? Diniatkan lillahi taala. Jangan digunakan kepada apa istilahnya hal-hal yang lain ya. Jagalah niat itu, kemudian sempurnakanlah niat itu lillahi ta'ala. Sekalipun bukan kita yang, apa jamaah sekalian? Bukan kita yang melakukannya atau yang meneruskannya. Tidak baik kesannya, harta yang sudah kita siapkan itu enggak jadi ya. Karena apa? Beberapa halangan, kemudian apa? Kemudian kita alihkan. Nah itulah kalau apa? Yang kita pahami dalam hadis ini. Kita alihkan kepada kegiatan yang lain. Lanjutkan kesempurnaan itu. Ya, lanjutkan niat baik kamu itu. Nah, kalau contoh yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau tadi apa membangun ya, madrasah atau panti asuhan. Kalau boleh saya itu juga gitu kan. Saya ngasih contoh, tapi boleh juga contoh ini apa istilahnya dianalisa lagi. Contohnya seseorang sudah siap ya untuk pergi umroh, contohnya begitu ya Pak ya. Nabungnya sudah cukup, kemudian apalagi Pak, Ibu, ya jadwalnya misalnya gitu kan sudah oke. Tahu-tahu 2 hari sebelum berangkat gitu kan, Gimana itu? Hah? Sakit misalnya. Nah, gimana itu Pak? Nah, jadi ini ya kalau apa nanti akan apa kita harus melihat juga seperti yang saya sampaikan. Contoh ini boleh jadi apa? Dianalisa lagi karena memang detail hukum itu perlu juga dilihat. Ya, kalau memang kita apa ya? Kalau memang kita mengikuti pendapat ya madhab yang mengatakan umroh itu sunnah, berarti apa? Sunnah misalnya, ya kan? Nah, kira-kira kalau umroh itu sunnah Bapak Ibu, ya kita mengambil contoh dari hadis ini gitu kan. Kira-kira boleh nggak duit yang sudah kita persiapkan untuk umroh kemudian kita berhalangan, kemudian kita arahkan ke yang lain? Kira-kira boleh nggak? Ya boleh gitu kan. Ya boleh lah. Ya tidak ada apa istilahnya larangan. Kecuali nanti kalau memang niat umrohnya itu nazar. Ya Pak ya. Nah, kalau niat umrohnya itu nadar itu sudah wajib, nggak boleh diarahkan yang lain. Ya jadi memang apa ya? Setelah kita lihat kasus-kasus dalam hukum itu ada sedikit itunya gitu, pertimbangan-pertimbangannya. Kalau ini dalam hadis ini apa? Niat berjihad, persiapannya sudah ada, ya sebaiknya apa? Jangan diarahkan ke yang lain lagi. Persiapan ya harta atau peralatan tadi gitu kan jangan digunakan kepada yang lain. Ya serahkan kepada orang yang mampu. Nah, tapi kalau kasusnya dalam apa? Pergi umroh ya karena memang sebagian madhab itu mengatakan umroh itu sunnah, ya perkaranya bisa berubah. Tapi kalau niat haji gimana Bapak Ibu? Boleh digunakan ke yang lain atau tidak? Kalau haji misalnya, kalau haji bagaimana? Ya karena haji itu merupakan rukun Islam gitu kan? Ya maka apa? Ya sebaiknya jangan ditukar, ya jangan dialihkan. Tapi sebenarnya ini juga apa ya? Bahasanya perlu diperjelas juga Pak. Ya boleh jadi gitu kan? Bisa saja gitu kan? Apa hajinya diundur? Gitu kan, sekalipun dia tidak menggantikan dengan orang yang lain lagi kalau meninggal. Nah ya kan, kalau meninggal berarti itu langsung harus apa? Dibadalkan. Tapi kalau tidak meninggal bagaimana? Ada bahasan juga sebenarnya gitu kan. Kalau tidak meninggal bisa diundur gitu kan, tidak digantikan kepada orang dulu gitu kan, bisa diundur dulu gitu kan, tahun depan atau tahun depan lagi. Nah karena memang ada bahasan juga dalam fikih. Haji itu wajib dengan alal faur atau at-tarahi namanya. Ya Pak ya? Haji itu wajibnya segera atau bisa diundur atau tidak segera. Itu ada bahasan. Ada yang mengatakan wajibnya haji itu segera Pak. Alal faur namanya. Alal faur itu fauran.
segera, tidak bisa diundur-undur. Kalau sudah siap, berangkat. Kalau sudah layak, punya harta, punya kesiapan, wajib segera. Gitu ada dalam bahasan fikih. Wajib segera atau tidak wajib segera. Alat tarohi namanya, alat tarohi. Ya, bisa itu bisa dipertimbangkan. Tapi intinya jamaah sekalian, kalau dalam hadis ini secara umum kalau kita sudah punya niat baik, kemudian terhalang untuk melakukannya, sempurnakanlah, sekalipun ya menyempurnakannya itu bukan kita sendiri. Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ya yang kita bacakan hari ini. Baiklah. Ya, bab yang baru ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, ini bab yang baru, at-ta'awun, bekerja sama atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Imam An-Nawawi mengutip setiap bab itu, mengutip atau menukil ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dahulu. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, ayat yang dikutip oleh beliau, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, lanjutannya apa jemaah sekalian? Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kalau beliau hanya mengutip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu. Ya, tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa. Ya, atas kebaikan dan ketakwaan. Itu pesan yang sederhana tetapi sangat mendalam maknanya. Sangat iya, ini hal yang memang ya penting sekali untuk kita perhatikan. Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenapa jemaah sekalian? Yang kita pahami dari ayat-ayat yang lain, dari hadis-hadis yang lain, karena kalau kita bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, setidaknya kita dapat gitu loh. Dapat kebaikan juga, dan orang yang bekerja sama itu semuanya dapat kebaikan dari dari ketakwaan yang dilakukan. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bekerja sama atau tolong menolong 'alal itsmi. Itsm itu untuk berbuat dosa, wal 'udwan. 'Udwan itu membuat permusuhan. Kenapa kita tidak dibolehkan? Karena semuanya dapat Bapak Ibu? Dapat jatah dosa gitu loh, dan keburukan. Masya Allah, ini kalau dibawa ke dalam kasus-kasus kehidupan itu Pak, sangat jelas sekali ayat ini gitu kan. Berarti kalau kita berbuat kebaikan, bekerja sama, semuanya dapat, ya, dapat pahala dan keberkahan. Kalau bekerja sama atas keburukan, semuanya dapat Pak, celaan dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa itu Bapak Ibu? Ya, di mana-mana lah. Gitu kan? Di kantor atau kayak ya Allah, seperti yang bencana yang terjadi sekarang gitu. Bagaimana itu jamaah sekalian? Ya kita itulah bisa menggambarkan gitu kan. Tidak mungkin ya pelaku misalnya kan istilahnya ya penebangan hutan itu satu orang saja misalnya kan, nggak mungkin gitu kan. Berarti apa itu? Termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Berarti bagi kita yang tahu gitu kan, ya setidaknya memberikan arahan, ya, menyampaikan kepada yang lupa atau tidak tahu, jangan lakukan itu karena berdampak buruk. Nah, setidaknya itulah ya kita ikut kepada yang berbuat baik gitu kan, albirri wa taqwa. Jangan lakukan itu ya, membahayakan lingkungan, merusak lingkungan ya. Kemudian kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita, misalnya kita untung tapi orang rugi ya, gitu kan ya, termasuk dakwah Pak. Kita dapat manfaat tapi orang dapat Bapak Ibu? Dapat mudaratnya. Itu berarti di saat kita menyampaikan itu ya kita termasuk ya
hamba-hamba Allah yang apa? Yang bekerja sama atau tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, setelah kita mengetahui kaedah ini gitu kan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita mau berada di pihak yang mana. Itu saja. Ya. Ya, kalau memang kita cinta kebaikan ya beradalah ya alal birri wa taqwa. Tapi memang jika kita memang tidak suka dengan kebaikan dan keberkahan ya silakan pilih jalan apa? Al-ithmi wal udwan tersebut. At-ta'awun 'alal ithmi wal udwan. Ya. Bekerja sama menipu misalnya kan dapat jatah semuanya. Bekerja sama untuk membuat kerusakan semuanya dapat. Ini kaedah ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita jadikan sebagai kaedah dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana bagaimana? Ya. Jamaah di sekitar Masjid Jabal Rahmah misalnya bekerja sama. Ya. Tolong menolong satu sama lain mensupport. Untuk apa contohnya Bapak Ibu? Ya, meramaikan masjid. Nah, gitu loh. Ini hal-hal yang sederhana. Ayo kita ngaji misalnya, Pak ya. Itu termasuk apa itu? Alal birri wa taqwa. Mari kita ramaikan masjid kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu termasuk apa itu? At-ta'awun alal birri wa taqwa. Masya Allah ya. Itu hal yang sepele jamaah sekalian, tetapi kalau kita merujuk kepada kaedah-kaedah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, hal yang mulia sekali. Mungkin kita belum mampu untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah yang bisa kita mampu gitu kan. Udah, lakukan. Ya, yakinlah insya Allah kita akan dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan perkara-perkara yang sederhana di dalam kehidupan ini. Iya, Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan ayat yang kedua beliau menukil ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri ya surat Al-'Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masyaallah ya. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam fi khusrin. Khusrin itu apa artinya jamaah sekalian? Ya, kerugian. Khusr atau khusran. Dzalika huwal khusranul mubin ya. Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, dalam ayat ini demi masa kata Allah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, semua manusia berada dalam kerugian illa. Nah, ini berarti kita harus melek ini Bapak Ibu. Ya, bahasa Al-Quran itu memang begitu. Yang begini kata Allah tidak baik kecuali. Nah, itu berarti kalau ada pengecualian itu hal yang penting. Ya, semuanya rugi kecuali. Nah, berarti yang kecuali ini kita harus semangat untuk jadi yang dikecualikan ini. Kecuali siapa kata Allah? Illa alladzina ya amanu. Yang pertama apa? Kecuali hamba-hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beriman itu kalau boleh saya perjelas, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul. Nah, itu dia. Ya, karena memang kenal itu hal yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita akan cinta dan sayang kalau tidak kenal ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, am lam ya'rifu rasulahum. Contohnya Pak, apakah mereka itu tidak kenal dengan Rasul mereka gitu kan? Kenal ya. Jadi makna beriman ya bisa dipastikan beriman itu apa? Atau dia kenal orang-orang yang kenal dengan Sang Khalik. Itu juga Bapak Ibu. Yang kenal dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini apa ini? Sangat rugi ya seorang siapapun dia selama hidupnya tidak kenal dengan Sang Khalik. Gitu loh. Tidak kenal dengan Allah. Atau bahasa umumnya apa? Tidak kenal dengan Tuhan. Atau bahkan meyakini ya bahwa dalam kehidupan ini enggak ada Tuhan. Nah, menurut Al-Quran itu rugi. Itu loh Bapak Ibu. Sangat rugi.
baik ruginya di dunia maupun di akhirat. Contoh rugi dunia bagaimana? Enggak baik gitu loh. Ya, manusia terutama kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya gitu kan, bahwa dia hadir ke dunia ini dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya, bahwa dia hadir ke dunia ini bukan kehendak kedua orang tuanya, tapi kehendak Tuhan. Itu harus kita kenal gitu loh Bapak Ibu. Ya perlu saya kuatkan gitu kan, bahwa iya kurang tepat rasanya gitu, keliru ya rasanya kalau selama ini sebagian kita pernah punya keyakinan atau punya pemahaman bahwa saya hadir ke dunia ini apa Pak? Kehendak dari kedua orang tua saya. Pak ya. Itu kalau kita bahas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu kurang tepat pemahaman begitu Pak. Saya hadir ke dunia ini kehendak apa? Atas kehendak Allah gitu loh, atas izin dan ridho Allah. Ternyata bukan atas kehendak siapa? Bukan atas kehendak kedua orang tua kita. Gitu loh. Kurang tepat kalau kita mengatakan saya hadir ke dunia ini atas kehendak kedua orang tua saya, tidak. Nah, tetapi apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya apa Pak Ustadz? Banyak sekali Bapak Ibu, ya kan? Banyak sekali dalil kalau kita suka merenungkan, ya kan? Ya, karena kalau atas kehendak kedua orang tua kita gitu kan, ya kita melihat dalam kehidupan ini ya, banyak gitu kan, atau sebagian orang tua menginginkan, ya kan? Menginginkan lahir anak atau apa, tapi karena belum izin Allah Subhanahu wa taala ya belum, begitu dia. Ya berarti kita meyakini subhanallah gitu kan, bahwa kita hadir ke dunia ini memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita harus mengenal siapa itu Allah. Nah, semoga dengan kenal itu bisa kita cinta, kita taat kepada Sang Khalik. Kemudian dampak ya seseorang hamba yang tidak kenal dengan Tuhan dalam kehidupan ini bagaimana? Ya dia merasa nggak ada yang mengawasi gitu, nggak ada yang akan menghukumi ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya jangankan bercerita akhirat gitu kan, di dunia saja sudah bebas. Mau ngapain saya ya terserah saya. Yang penting perbuatan saya tidak tidak mengganggu orang, kan begitu ya kan? Yang penting perbuatan saya tidak mengganggu orang yang lain. Terserah mau ngapain. Nah, karena merasa tidak ada Tuhan, tidak ada Rob ya yang mengawasi, yang mengatur kehidupan ini, yaitu ya berdampak semuanya atas perbuatan-perbuatan. Itu dia. Ya, berarti apa? Yang tidak rugi itu hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Ya, berarti orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kenal dengan Allah, yang kenal dengan Rasul, kemudian cinta kepada Allah dan Rasul, itu tidak termasuk orang yang rugi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu setelah dia beriman dan kenal dengan Allah dan Rasul, wa amilus solihat, dan beramal soleh dalam kehidupan ini, memaksimalkan kesolehan dalam kehidupannya, cinta akan kebaikan, cinta akan jalan hidayah. Itu makna wa amilus solihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat atau memberi nasihat dengan kebenaran. Apa maksud kebenaran itu di sini? Di antara maksudnya jamaah sekalian, saling memberi nasihat dengan kebenaran itu di antara maksudnya apa? Kebenaran yang dimaksud itu apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu tidak rugi. Itu sebuah kebenaran Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak akan pernah rugi. Dan itu sebuah kebenaran. Itu contoh kebenaran Bapak Ibu ya. Minal haq ya, tidak akan pernah rugi, pasti beruntung. Bagaimanapun liku-liku kehidupan kita, akhirnya nanti pasti beruntung. Dan itu sebuah sebuah kebenaran yang perlu untuk diyakini. Nggak boleh ragu kita Bapak Ibu ya, nggak boleh ragu. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Kita lihat dalam sejarah gitu kan, para nabi dan rasul itu perjuangan liku-liku hidup beliau kan bermacam-macam Pak ya. Ya enggak Bapak Ibu? Ada yang susah, kaumnya begini, kaumnya begitu, subhanallah, dia ancam macam-macam. Tapi pada akhirnya bagaimana?
Pada akhirnya semua para nabi itu bagaimana Bapak Ibu? Beruntung atau rugi? Beruntung. Menang atau kalah? Semuanya menang, para nabi dan rasul. Dan itu sebuah kebenaran, tidak boleh diragukan. Nah, itulah ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu dia. Wa salamun alal mursalin. Apa? Keselamatan atas semua para rasul. Itu sebuah kebenaran. Berarti kita yang tahu ayat ini, bagaimana jamaah sekalian? Kita berusaha untuk mengikuti jalan para nabi dan rasul. Dan kita meyakini kalau kita mengikuti jalan para nabi dan rasul, pada akhirnya nanti pasti akan menang. Gitu loh. Pasti akan beruntung, pasti akan bahagia. Sekalipun apa? Prosesnya macam-macam, ya, beraneka ragam. Ya. Begitu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sedikit mengutip dari perkataan Imam Nawawi, menyampaikan perkataan dari Imam Syafi'i tentang ayat ini. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah kalaman. Ya, suatu hari Imam Syafi'i menyampaikan sebuah pernyataan yang maknanya annan nasa ya au aktsaruhum fi ghaflatin an tadabburi hadhil ayat. Jadi kata beliau, banyak manusia atau ditemukan sebagian hamba-hamba Allah fi ghaflatin, lalai atau tidak perhatian dengan ayat ini, atau lalai dari mentadaburi ayat ini, Pak. Maksudnya apa itu, Pak? Ayat ini sangat penting sekali, wal asri itu, Pak, ya. Ya, dalam apa istilahnya, ungkapan yang lain kita temukan ya dari perkataan Imam Syafi'i, kalaulah tidak ada ayat yang lain yang turun dalam Al-Qur'an itu jamaah sekalian, maka wal asri ini apa? Cukup menjadi bekal manusia untuk selamat dunia akhirat. Pegang saja surat apa ini? Surat Al Asri itu cukup untuk menjadi pedoman hidup. Kalaulah tidak ada ayat-ayat yang lain, maka ayat Al Asri ini sangat penting dan cukup menjadi bekal kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari Al-Qur'an dan apa yang kita dengar dari pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.